Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas pertama kami, yaitu tokoh perusahaan dan startup di bidang teknologi informasi. Adapun tim kami adalah ada Nurul Atika Siregar, Muhammad Syahrizal, saya sendiri Lira Safina, dan Dafa Alfitrah. Yang pertama kali akan kami bahas adalah tokoh di dunia teknologi informasi. Next. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat Bill Gates, atau nama aslinya adalah William Henry Gates III, lebih dikenal dengan Bill Gates, lahir pada tanggal 28 Oktober pada tahun 1955. Beliau adalah seorang tokoh bisnis, investor, filantropis, penulis asal Amerika Serikat, serta mantan CIO, yang saat ini menjabat sebagai ketua Microsoft, perusahaan perangkat lunak. Kemudian anak dari William Henry Gates ini juga merupakan seorang pengacara dari Maxwell, pegawai First Instant Bank. Kemudian Bill Gates adalah anak kedua dari 3 bersaudara dalam keadaan sosialnya terkemuka di Seattle, Washington. Next. Adapun latar belakang pendidikan Bill Gates ini adalah merupakan orang yang penuh semangat dan cenderung sering mendapatkan berbagai sertifikat atau prestasi. Kemudian ia disekolahkan di 2 sekolah ternama. Pada tahun pertamanya, ia disekolahkan oleh orang tuanya di Lakeside School pada umur 19 tahun, dan saat memasuki Lakeside School, sekolah dasar yang bergensi khusus bagi anak laki. Untuk pertama kalinya, dia diperkenalkan dengan dunia komputer dan dengan cepat menguasai basic bahasa pemrogram komputer dan lulus pada tahun 1973. Kemudian, setelah lulus dari Lakeside School, Bill Gates disekolahkan di Harvard University. Dia mengikuti tes SAT dengan skor yang paling tinggi sehingga diterima di Harvard University dengan jurusan hukum. Namun sayangnya dia tidak melanjutkan kuliahnya karena lebih tertarik di bidang IT dengan bergabung dan menghabiskan sebagian besar waktunya di klub komputer. Selanjutnya, yaitu kontribusi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, sebagai tokoh yang berpengaruh dalam bidang teknologi, Bill Gates telah banyak berkontribusi Bill Gates lakukan. Nah, yang pertama itu dia mendirikan Microsoft, yaitu perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia, sebagai pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang komputer. Lalu yang kedua ada mendirikan William H. Gates Foundation yang didedikasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan investasi bagi masyarakat berpendapatan rendah di berbagai belahan dunia. Lalu ada menggandeng Welcome Trust and Mastercard untuk mengumpulkan dana sebesar 110 juta US dollar bagi upaya pengendalian wabah. Lalu yang terakhir ada Gates juga berinvestasi 50 juta dolar untuk penelitian melawan penyakit Alzheimer. Lalu sebelum menjadi orang yang sukses dan menjadi salah satu orang terkaya keempat di dunia, tentu saja banyak kendala dan masalah yang dialami Bill Gates serta tantangan yang melandanya. Berikut beberapa tantangan yang dihadapi dan solusinya. Nah, yang pertama di tahun 1990, Bill Gates mendapat tuntutan dari Departemen Keadilan Amerika Serikat dengan dakwaan Gates telah melakukan monopoli terhadap perusahaan-perusahaan kecil. Dan sekali lagi, Bill Gates tersandung oleh hukum Undang-Undang Bisnis Amerika Serikat pada tahun 1999. Lalu yang kedua, Bill Gates pernah gagal saat mendirikan sebuah bisnis yang menyediakan statistik lalu lintas, yaitu Trafo Data. Kegagalan ini membuat Bill Gates bersama partnernya, Paul Allen, merugi sampai 3.494 US dollar atau saat ini bernilai dengan 53 juta rupiah. Tapi dia berhasil bangkit kembali dan sukses dengan perusahaan barunya, yaitu Microsoft, yang berhasil menjadi salah satu perusahaan paling berpengaruh di dunia. Nah, yang ketiga, Microsoft pun tertinggal di industri mobile. Tak hanya perangkat, posisi Microsoft di sistem operasi mobile juga ada di belakang. Windows Phone masih menguntit di posisi 4 setelah Android milik Google, iOS milik Apple, dan BlackBerry.
Tapi Bill Gates merasa masih banyak produk Microsoft yang masih menjadi andalan, seperti Windows 10, di mana adalah kunci masa depan, karena ada Surface dan Bing, di mana orang banyak mencari produk dari mesin pencari. Nah, untuk perusahaan di dunia teknologi informasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang perusahaan di teknologi informasi. Kali ini saya akan mengambil perusahaan Apple. Nah, jadi Apple merupakan salah satu perusahaan teknologi yang sangat populer. Saking populernya, Apple juga disebut sebagai perusahaan terkaya yang ada di dunia. Perusahaan ini didirikan oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak pada tahun 1976, tepatnya pada tanggal 1 April. Pada awal berdirinya, perusahaan ini memproduksi komputer desktop dengan motherboard tunggal. Tidak membutuhkan waktu lama, 1 tahun kemudian Apple merilis produk terbarunya, yakni Apple II yang masih mengalami peningkatan di beberapa aspek. Apple baru memperkenalkan komputer yang telah dilengkapi dengan mouse bawaan dan juga layar. Setelah sukses dengan produk PC-nya, barulah Apple berinovasi untuk memproduksi beberapa produk yang menjadi unggulan mereka. Di antaranya seperti perilisan iMac pada tahun 1977 dan perilisan iPod pertama kali pada tahun 2001, yaitu pemutar musik portable dari Apple yang memungkinkan kita menyimpan ribuan lagu sekaligus. Tidak heran jadi produk iPod ini begitu populer pada masanya. Kemudian pada tahun 2007, Apple merilis seri iPhone yang pertama. Selanjutnya kita akan membahas kontribusi dari Apple. Jadi Apple sangat berkontribusi dalam perkembangan teknologi informasi. Lanjut ke kontribusi. Next slide. Selanjutnya untuk kontribusi dari Apple, Apple sangat berkontribusi dalam perkembangan teknologi informasi, di mana Apple merupakan perusahaan teknologi pertama yang meluncurkan smartphone dengan fitur touchscreen, di mana masih banyak orang yang menggunakan smartphone dengan tombol fisik. Apple juga menemukan komputer pertama yang ditemukan oleh Steve Wozniak, di mana komputer tersebut terlihat seperti mesin ketik dengan adanya monitor, keyboard, dan casing yang diberi dengan nama Apple I. Apple juga membantu masyarakat dunia mengatasi dampak virus COVID-19, mulai dari donasi dana untuk tenaga medis, meluncurkan aplikasi, dan website untuk deteksi gejala dini corona. Selanjutnya kita masuk ke tantangan yang dihadapi dari Apple. Jadi Apple pernah mengalami kebangkrutan pada tahun 1996 dikarenakan produk Apple dianggap biasa saja tanpa memiliki keunikan dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Selanjutnya tantangannya bisnis yang merosot pada penjualan Mac, iPad, dan Apple Watch, di mana salah satu penyebabnya semakin meningkatnya persaingan dari perusahaan Cina seperti Huawei, Xiaomi, Samsung, dan LG. Baik, selanjutnya kita akan membahas solusi yang dilakukan dari Apple, yaitu bukan Apple jika hanya diam saja sembari menunggu kebangkrutannya tiba. Jadi Apple melakukan mengintegrasikan sistem operasi macOS dengan Unix-based Next Step. Dari proses pengintegrasian inilah yang membuat Apple kemudian merilis iMac pada tahun 1998, di mana produk ini menyasar pengguna komputer pada sektor pendidikan dan penggunaan pribadi. Lalu ada banyak produk yang dihasilkan dari Apple, seperti iPhone, iPod, iMac, Apple Watch, dan iPad, dan masih banyak lagi. Dan Apple juga memulai dengan iPhone first generation, lanjut ke iPhone 3G, dan yang baru rilis pada September 2021 ialah iPhone 13. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih kepada Dafa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang startup di dunia teknologi informasi. Next. Startup yang kami pilih yaitu Gojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan startup teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek.
Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, warga negara Indonesia lulusan Master of Business Administrasi dari Harvard Business School. Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta. Saat itu, Nadiem masih bekerja sebagai CEO founder dan Managing Director Zalora Indonesia dan Chief Innovation Officer Kartuku. Sebagai seorang yang sering menggunakan transportasi ojek, Nadiem melihat ternyata begitu besar waktu yang dihabiskan oleh pengemudi ojek hanyalah sekedar mangkal menunggu penumpang. Padahal, pengemudi ojek akan mendapatkan penghasilan lebih banyak bila terus mencari penumpang. Selain itu, ia melihat ketersediaan jenis transportasi ini tidak sebanyak transportasi lainnya, sehingga seringkali cukup sulit untuk dicari. Ia menginginkan ojek yang bisa ada setiap dibutuhkan. Dari pengalamannya tersebut, Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2010, Gojek resmi rilis berdiri dengan 20 pengemudi. Pada saat itu, Gojek masih mengandalkan call center untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Pada pertengahan 2014, berkat kepopuleran Uber kala itu, Nadiem Makarim mulai mendapatkan tawaran investasi. Pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi berbasis Android dan iOS untuk mengganti sistem pemesanan menggunakan call center. Next. Berikutnya kontribusi yang diberikan oleh Gojek. Berdasarkan hasil studi dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Budaya Universitas Indonesia, atau LDFEB UI, menyatakan bahwa Gojek telah memberikan kontribusi positif di bidang sosial yang berdampak positif bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM selama pandemi. Berdasarkan hasil penelitian yang mereka lakukan, sebesar 90% UMKM optimis mereka dapat pulih dan tumbuh lebih lanjut dengan terus bermitra dengan Gojek selama setidaknya 5 tahun ke depan. Kemudian mayoritas 89% driver telah menerima bantuan sosial dari Gojek, dan sebesar 84% mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh perusahaan. Selain itu, kontribusi Gojek terhadap perekonomian nasional mencapai nilai 7,1 miliar US dollar atau setara dengan 104,6 triliun rupiah pada tahun 2019. Berdasarkan metode perhitungan PDB, nilai produksi di ekosistem Gojek pada tahun 2019 sama dengan 1% dari PDB Indonesia. Next. Keberhasilan sebuah startup tidak lepas dari berbagai tantangan yang menghadang. Adapun tantangan yang dihadapi Gojek diantaranya, yang pertama yaitu tingkat efisiensi pemesanan lambat karena Gojek menggunakan layanan call center pada awal perintisan. Kemudian, tanggung jawab semakin besar karena pertumbuhan pengguna semakin meningkat. Berikutnya yaitu pertumbuhan organisasi Gojek semakin besar, bertumbuh dari 200 orang menjadi 4.000 orang, dari hanya di Jakarta berkembang ke 200 kabupaten, dan yang tadinya hanya Indonesia sekarang ada 4 negara luar. Berikut yaitu adanya kompetisi sengit dari perusahaan serupa. Next. Nah, tantangan-tantangan yang menghambat tersebut harus segera ditemukan solusinya agar tujuan bisnis startup dapat terwujud. Dari tantangan yang ada, Gojek menemukan beberapa solusi, yaitu yang pertama, Gojek mengembangkan media pelayanan dari call center menjadi aplikasi mobile, sehingga tingkat efektivitas dan efisiensi menjadi lebih baik. Yang kedua, Gojek memperhatikan setiap detail tindakan yang dilakukan agar tidak mengecewakan para customer atau pelanggan. Kemudian, Gojek melakukan inovasi produk, meningkatkan pelayanan, dan cepat beradaptasi dengan perubahan yang ada, agar dapat bersaing dengan perusahaan serupa. Gojek juga melakukan pemeliharaan organisasi secara berkala, agar sumber daya yang tumbuh begitu besar dapat berguna sebagaimana mestinya, sehingga terwujudnya tujuan perusahaan. Next. Nah, untuk dapat bersaing dengan kompetitor bisnis yang ada, Gojek secara aktif mengembangkan inovasi produk yang dimiliki. Sehingga saat ini Gojek memiliki produk-produk yang dikelompokkan menjadi 5 kategori. Kategori yang pertama yaitu transportasi dan logistik. Produk di dalamnya yaitu ada GoRide, ada GoCar, ada GoBluebird, ada GoSend, dan ada GoBox.
Nah, kategori yang kedua yaitu pembayaran. Produk di dalamnya yaitu ada GoPay, ada GoTagihan, ada GoPayLater, ada GoSure, dan 2 produk lainnya yaitu GoInvest dan GoCard. Nah, kategori yang ketiga yaitu pesan makan dan minum. Produk di dalamnya yaitu ada GoFood, GoMart, GoMart, dan GoShop. Untuk kategori yang keempat yaitu ada hiburan. Produk yang ada di dalamnya yaitu ada GoPlay dan GoTix. Dan untuk kategori yang terakhir yaitu kategori bisnis. Nah, produk yang ada di dalamnya yaitu ada GoBiz, Mitrans, Moko, GoStore, dan Sally. Nah, itulah tadi produk-produk yang dihasilkan oleh Gojek. Meskipun produk yang dimiliki oleh Gojek sudah banyak dan cukup lengkap, akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi Gojek untuk terus berinovasi ke depannya. Demikianlah penjelasan tentang startup di dunia teknologi informasi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Cukup sekian hasil dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.